soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Sebelumnya, pemerintah menunda pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025. Alasannya pemerintah hendak menata pengangkatan calon ASN 2024 secara serentak di seluruh instansi. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemerintah pun berupaya agar CPNS yang sudah mundur dari pekerjaannya agar bisa tetap bekerja. Salah satunya dengan menghubungi kantor lama tempat CPNS bekerja, supaya tetap mempekerjakan CPNS sampai bulan Oktober. Apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN. Pengangkatan CPNS sedianya dilakukan Maret 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sedianya diagendakan Juli 2025, namun diundur menjadi 1 Maret 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pastikan THR dan gaji ke-13 ASN akan dibayarkan 100%. Sementara itu, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak subsidi minyak kita. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Helmi, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan jelang momen Lebaran 2025. Sejumlah kebijakan antara lain penurunan harga tiket pesawat dan tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Salah satu kebijakannya adalah penurunan harga tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengumumkan pencairan THR dan juga gaji ke-13 bagi aparatur negara sebesar 100% dan akan dibayarkan mulai 2 pekan jelang Lebaran. Untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu 1. Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14%. Selama 2 minggu pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni. Usai kisruh terkait dengan minyak kita, pemerintah menetapkan 2 tersangka dalam kasus kecurangan minyak kita. Pemerintah berhasil membongkar sejumlah dugaan kecurangan produksi pabrik minyak kita di sejumlah daerah. Salah satunya di Subang, Jawa Barat. Praktik kecurangan isi kemasan minyak kita terungkap saat sidak di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil membongkar praktik kecurangan minyak kita. Praktik ini terungkap usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, polisi temukan bukti-bukti, yakni minyak kita serta mesin produksi. Dari penggeledahan ini, Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Di Jakarta, kecurangan terungkap saat Menteri Pertanian sidak di Pasar Lenteng Agung, Sabtu 8 Maret lalu. Usai terungkap, pemerintah pun bergerak cepat. Seluruh minyak kita yang diproduksi pabrik bermasalah langsung ditarik dari pasaran. Dari awal sebenarnya kita udah tahu, kita antisipasi, langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana, Pak? Nah, yang lapangan sudah kita ditarik. Tak berhenti di situ, minyak kita kedapatan dioplos dengan minyak jelantah. Praktik pengoplosan minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi minyak kita ditemukan di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga kecewa dengan maraknya praktik kecurangan minyak kita. Warga pun meminta pemerintah untuk serius benahi kekacauan yang ada. Karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh oh iya nggak sesuai gitu. Tapi kan kita mengadu kemana gitu kalau kita kan. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Jangan susah gitu nyarinya. Udah mahal, susah nyarinya, kita makin ini deh kayaknya masyarakat gitu. Jadi untuk saat ini Ibu masih pakai minyak kita atau pakai merek lain? Ya jujur. Presiden Prabowo Subianto undang konten kreator Pandawara ke istana. Apa saja yang dibahas? Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami.